sehat. Ini Sehat. gimana belajar di Sebelumnya rumahnya? terima kasih ya Belajar Bu di rumahnya atas iya. ya seru sih. Terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatannya. Kali ini kita teman-teman bakalan berbincang-bincang nih sama Ibu Dr. Lila Setiani STMKOM, yaitu tim perempuan pertama ya di tim Mikros Makarau. Iya. Untuk sesi pertama yaitu tentang seputar Rosma Bu. Yang pertama, sudah Mhm. berapa lama Ibu menjabat sebagai ketua STIMIK? Oke. Kebetulan saya menjabat itu tahun 2020, itu bulan Juni ya. Jadi mungkin baru berapa ya, 6 bulanan ya, 6 bulan sampai 7 bulanan, Vina. Jadi belum lama. Oke. Kalau boleh tahu Bu, ketua STIMIK itu jabatannya fokus kemana aja sih Bu, mengatur seputar apa aja? Oh, oke. Saya sebagai ketua STIMIK itu tugas dan fungsinya adalah melaksanakan apa namanya pengoperasionalan dari Tridharma di STIMIK Rosma. Jadi terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi ranah saya di STIMIK Rosma itu lebih pada Tridharma sebenarnya. Jadi bagaimana mengelolanya, kemudian supaya outcome yang diinginkan, kemudian apa ya namanya capaian-capaian sesuai dengan rencana strategi yang disusun seperti itu sih, Vina. Oke, oke. Sebelumnya nih Bu, kalau boleh tahu gimana sih cerita singkat Ibu berkarir di STIMIK Rosma Karawang? Oh iya, sebenarnya ini ceritanya rada panjang ya. Karena gini, dulu itu pertama saya mengenal Steam Mikrosma, karena kan saya memang asli bukan orang Kerawang ya, dari Jawa, kemudian datang ke Kerawang karena mengikuti suami gitu ya. Nah, dulu itu saya sebagai AM ya, account manager di PT Telekomunikasi Indonesia di Karawang, sempat memegang beberapa perguruan tinggi ya sebagai prospek gitu ya. Nah, salah satunya yang saya pegang itu STIMIK Rosma. Nah, di situ pertama kali saya ketemu dengan dosen STIMIK Rosma, namanya Pak Anggi. Beberapa kali saya menawarkan, kok nggak mempan ya, nggak ini gitu. Saya pengen tahu. Sebenarnya rasa penasaran saya pertamanya itu. Nah, ketika saya di Telkom itu, saya lanjut S2. Nah, ketika sudah selesai S2, disinilah saya berhenti, kemudian berhenti dari Telkom, kemudian saya melamar. Sebenarnya saya ada beberapa perguruan tinggi selain STIMIK Rosma yang saya apply gitu ya. Nah, salah satunya ya STIMIK Rosma. Nah, ketika saya proses ya kan ketika kita mau masuk ke dalam sebuah organisasi melamar itu kan ada wawancara dan lain-lain. Nah, saya tertarik dengan ketua yayasan. Kenapa? Ketua yayasan dari STIMIK Rosma ini memiliki visi misi yang berbeda dari kampus-kampus yang lainnya. Jadi benar-benar bertujuan untuk pendidikan dan yang berkualitas. Disinilah saya apa ya, walaupun diterima di 3 tempat sebenarnya ya, ada 3 tempat di Karawang ini, tapi saya memilih di STIMIK Rosma seperti itu. Dari situlah awal saya diberikan kesempatan mengajar. Waktu dulu itu ketua STIMIKnya Pak Yudiana, saya diminta mengajar salah satu mata kuliahnya. Ya dulu ada angkatan 2014 ya, itu saya mengajar kalau nggak salah software engineering, di situ rekayasa perangkat lunak. Dan di situ saya mulai, oh ternyata dalam pendidikan tinggi itu kita ada tridharma yang harus kita laksanakan. Jadi tidak seperti kita seperti guru atau apapun yang hanya dalam posisi pendidikan saja seperti itu. Disinilah saya mulai menggali diri dan kemudian melanjutkan studi ke S3 seperti itu, Vina. Panjang ya Oh, jadi ceritanya. dari awal itu udah visi misinya paling kena ke Tridharma perguruan tinggi ya Bu ya. Iya. Kemudian selama Ibu menjabat nih perasaannya gimana tuh Bu?
Eee, jadi saya sebenarnya kan pernah ya menjabat, jadi leader dalam suatu organisasi, salah satunya di perusahaan saya sendiri. Nah, ini berbeda Vina dengan yang ada di, perguruan tinggi. Kalau dalam sebuah perusahaan mungkin, tenaga tenaga atau boleh dibilang SDM ya, SDM yang ada itu kan ada yang, tenaga ahli dan sebagainya. Nah, yang saya apa ya, yang mungkin pengalaman baru itu adalah mengelola apa namanya, eee, SDM intelektual, yaitu dosen seperti itu. Nah, ini perlu treatment yang berbeda, yang dimana saya harus belajar bagaimana merangkul, kemudian bagaimana, apa ya, supaya kinerjanya itu lebih baik seperti itu. Karena kan memang kita juga harus ada capaian-capaian ya, karena juga dosen harus meneliti, kemudian juga harus melakukan pengabdian, karena ada beberapa juga belum gitu. Nah, ini kita bagaimana supaya mereka itu apa ya, bisa bekerja sama, kemudian meraih tujuan organisasi seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu sedikit surprise ya, sedikit surprise itu ya. Dulu saya tuh pertama kali di sini memang banyak di demo sama mahasiswa karena memang mahasiswa itu mungkin gaya mengajar saya itu berbeda dengan dosen-dosen yang sudah ada gitu kan. Jadi mungkin mereka kaget dan sebagainya gitu. Namun ternyata juga dari sekian lama 6 bulan ini saya melihat dari aktivitas terutama Ormawa ya, Ormawa itu mereka lebih apa ya, uh, lebih enak, kemudian juga kinerjanya juga seperti performance-nya bagus, banyak kegiatan, kemudian yang saya senang itu mereka itu bisa gitu ngedesain ya, kita di hari-hari raya gitu, saya 3 tahun sebenarnya bergabung dengan Stimik Rosma itu tidak pernah melihat seperti ornamen-ornamen kayak misalkan hari raya Natal, kemudian hari raya Idul Fitri ataupun tahun baru Cina itu nggak pernah ada ornamen-ornamen yang ada di kampus gitu ya. Nah sekarang itu Ormawa yang sekarang, organisasi kemahasiswaan sekarang tuh dia bagus gitu, bisa mendesain itu gitu. Jadi kelihatannya wah hidup ya, hidup banget gitu. Jadi benar-benar kegiatannya ada gitu dan juga keaktifan mereka benar-benar bagus banget kalau saya lihat sekarang. Jadi saya jadi tahu oh ternyata kita itu sebagai pengelola Tridharma gitu, saya dari manajemen struktural itu kita itu hanya perlu memfasilitasi, mereka sebenarnya sudah bisa berkreasi gitu. Anak-anak ini benar-benar saya pikir saya acungi jempol dah untuk mereka semua gitu ya, karena memang mereka partisipasinya besar sekali untuk Stimik Rusma gitu. Begitu Vina. Berarti awalnya tuh surprise tapi akhirnya kesini udah ketemu nih bumbu-bumbunya ya Bu. Iya gitu. Kemudian nih Bu, selama pandemi ini inovasi apa sih Bu yang Ibu lakukan? Kalau inovasi sebenarnya saya ada beberapa yang melanjutkan yang dimana yang belum running well ketika saya baru masuk, sekarang mungkin sudah tidak begitu banyak komplain gitu ya. Contohnya yang tadinya pembelajaran online itu kan memang dulu-dulu tidak ada, nah sekarang juga kita hampir online semua. Kemudian juga tingkat penelitian, nah sekarang itu penelitian dosen itu bisa naik banget ya, dalam waktu 6 bulan tuh kita bisa sampai ada sekitar 30-an ya, 30-an apa namanya ya, 30-an% naik dibanding yang sebelumnya. Jadi ada inovasi-inovasi terkait apa namanya jumlah penelitian seperti itu. Kemudian juga inovasi yang lainnya kita bekerja sama ya dalam rangka Kampus Merdeka. Jadi kita sudah bekerja sama dengan 4 perguruan tinggi di luar Karawang yang nanti kita bisa kerjasamakan di mana mahasiswa kita bisa kuliah di sana, ngambil SKS ya, ngambil mata kuliah di sana tapi diakui di sini seperti itu. Jadi Kampus Merdeka itu akan kita terapkan. Kemudian juga tapi inovasi yang ada sekarang ya kerjasama dulu gitu. Terus juga apa ya, pelatihan dosen itu semua ya hampir saya tawarin sekarang itu. Kalau yang mau pelatihan silakan mangga diajukan gitu kan. Kemudian juga mahasiswa juga apa ya,
saya coba mereka apa yang mereka inginkan itu saya tampung semua. Saya tuh hampir kerja kayak rest area kali ya, 24 jam gitu. Ada mahasiswa yang nanya jam berapapun kalau saya masih melek gitu. Kadang saya kadang saya balas gitu kan. Jadi mungkin berbeda juga gitu ya. Saya pernah itu waktu kemarin target skripsi anak angkatan sebelumnya nih ya, sampai gak tidur saya 4:30 karena mereka tuh deadline. Jadi saya mencoba mendampingi salahnya di mana, kurangnya di mana gitu ya. Itu yang berbeda mungkin dari sebelumnya gitu. Jadi karena saya udah dikasih kesempatan untuk membimbing ya, itu juga saya coba untuk benar-benar dilakukan dengan baik seperti itu. Dan juga memang kami butuh yang namanya inovasi itu pasti butuh sumber daya finansial, kemudian tenaga ahlinya ya, kemudian juga waktu dan kesempatan. Nah, ini perlu kita rencanakan. Nah, nanti saya juga sudah ada rencana strategi ya yang mungkin nanti akan kita share di web STIM Mikrosma. Jadi mahasiswa juga akan tahu sasaran-sasaran strategis dari STIM Mikrosma itu apa saja. Jadi kalau dulu mungkin Renstra itu tidak ada evaluasi gitu mungkin. Nah, kalau sekarang itu saya membuat Renstra itu benar-benar apa yang capaian yang belum itu nanti akan terevaluasi setiap tahun seperti itu. Jadi kami bisa mengevaluasi diri kurangnya apa seperti itu. Dan juga kalau dari segi dosen-dosen juga saya pengennya dosen-dosen itu berkembang ya, belajar lebih banyak lagi gitu ya dengan dorongan-dorongan pelatihan. Ya, tapi memang ya namanya kadang dosen sudah pada mode aman, saya mata kuliah ini fokusnya gitu, nggak mau mata kuliah lain gitu kan. Itu sering-sering kita coba inovasi supaya mereka itu mau di semua, jadi bisa di semua mata kuliah. Misalkan seperti itu, misalkan bidangnya di software engineering, jadi bisa ngajar kualitas, testing, kemudian analisis, dia harus bisa semuanya, misalkan seperti itu. Jadi itu yang inovasi-inovasi yaitu peningkatan dari sasaran dosen ya, kompetensi dosen, kemudian kompetensi staf pun kami ada sekarang inovasinya. Jadi kami tuh setiap hari Jumat ya, kami ada yang namanya English yang khusus untuk staf ya, kita juga ngobrol bareng gitu ya. Jadi bukan hanya mahasiswa aja belajar, staf juga belajar seperti itu. Di mata kuliah bahasa Inggris pun banyak sekali sekarang yang angkatan baru ya Divina, mereka itu ini bikin jurnal ya, jurnal conversation yang diupload di YouTube. Ya di situ juga akhirnya membentuk keinginan staf-staf STIM Mikrosma untuk belajar bahasa Inggris seperti itu. Itu sih Vina, mungkin ada banyak lagi sih seperti itu. Bener sih Bu, soalnya saya juga sebagai mahasiswa merasakan banget nih, benar-benar jadi merasa ke orang tua gitu. Jam berapapun pasti direspon, dan teman-teman saya nih nyambung ke pertanyaan berikutnya gitu ya Bu, yang kok tumben gitu yang angkatan 20 sekarang banyak nanya soal bahasa Inggris, kayak Ci ini bener gak tugas siapa emang Bu Lila rata-rata gitu. Memangnya ada perbedaan kurikulum gak sih Bu kalau boleh tahu? Oh iya, kebetulan di angkatan 2020 itu kan kurikulumnya baru semua. Jadi mereka kurikulumnya itu sudah ada profil-profilnya. Jadi mereka mau jadi apa itu sudah kita tetapkan. Jadi berbeda dengan angkatan sebelumnya. Nah, tadinya kami ingin menerapkan dengan angkatan sebelumnya, namun ternyata terkendala dari prosedur dan sebagainya. Jadi ada beberapa yang saya minta dari misalkan organisasi kemahasiswaan seperti HMTI, Komasi untuk menambahkan ya khususnya untuk angkatan lama supaya mereka seimbang dengan angkatan baru gitu. Karena contohnya aja ada mata kuliah di SI ya, Sistem Informasi itu ada mata kuliah baru, Design Thinking. Dulu Pina kan nggak ada gitu kan. Kemudian bisnis proses manajemen, Pina nggak dapet. Nah sekarang itu ada gitu, banyak banget bisnis model kanvas yang dulu nggak pernah di otak-atik ataupun disentuh-sentuh ya oleh mahasiswa sistem informasi. Sekarang mahasiswa sistem informasi wah belajar terus Tina kan ya. Itu sebenarnya bisnis model kanvas itu di kewirausahaan itu saya masukkan karena memang SI itu seharusnya paham itu seperti itu. Itu Wina. Jadi beda Wina ya. Bahkan sampai yang
angkatan 20 aja tuh, loh itu mah udah dipelajarin. Justru malah mereka lebih belajar duluan dibanding saya. Iya, saya karena merasa kasihan kan anak yang angkatan lama itu kok nggak dapet gitu kan. Jadi kita tambahkan begitu, Vina. Kemudian Ibu, di Mikrosma ini tentang komputer ya, bisa dibilang fakultas komputer. Kalau boleh tahu nih Bu, prospek kerja ke depannya tuh apa? Harus jadi IT, di bidang IT, jadi bisa ngoding kayak gitu Bu, atau sebenarnya bisa kok jadi yang lain gitu? Oh iya, nah inilah hubungannya dengan profil lulusan ya. Jadi dalam setiap prodi kami itu sudah menetapkan beberapa profil ya. Contohnya saja misalkan saya kupas di sistem informasi. Di sistem informasi itu memang kita tetapkan ada 4. Ada bisnis analis, kemudian sistem analis, kemudian IT-preneurship ya, kemudian bisnis spesialis. Nah, dari 4 profil ini sebenarnya mereka itu bisa bekerja di mana saja. Setiap lingkup bisnis apapun pasti ada ini. Contohnya di misalkan perusahaan manufaktur, ada sales and marketing. Nah, kemudian ada PPIC. Nah, ini untuk lulusan STIM Mikrosma itu bisa masuk ke situ sebenarnya karena di sistem informasi ada mata kuliah ERP seperti itu. Nah, mereka bisa masuk di situ. Di warehouse management bisa seperti itu juga. Dan juga selain sebenarnya sekarang itu saya berfokusnya pada entrepreneur ya, karena visi yang terbaru STIM Mikrosma itu adalah unggul di Kerawang, memajukan perekonomian daerah melalui IT-preneurship, visi STIM Mikrosma yang baru itu. Jadi sebenarnya saya lebih berfokus pada IT-preneurship. Kenapa? Kita itu jangan hanya mencari pekerjaan gitu. Jangan hanya mencari pekerjaan, melamar-melamar, tapi coba menciptakan lapangan kerja seperti itu. Itu sebenarnya fokus kami ke depan seperti itu. Maka profil-profilnya tuh harapan saya kalau bisa 70% itu jadi entrepreneur gitu kan. Keren kan kalau udah lulusan mana pengusaha ini gitu kan. Keren banget gitu Vina seperti itu. Jadi itu sebenarnya harapan saya. Makanya di setiap program studi kalau untuk TI, teknik informatika, kemudian manajemen informatika itu ada yang namanya technopreneurship. Jadi beda nama aja, intinya sih entrepreneur di bidang IT seperti itu. Dan fokusnya pun entrepreneur itu untuk pembelajarannya saat ini itu tidak hanya jualan software atau saya layanan konsultan IT itu tidak, tapi lebih fokus pada digital marketing. Kan sekarang banyak ya agen-agen digital marketing. Nah, harapan saya tuh anak-anak bisa menjadi seorang entrepreneur di situ gitu. Karena ketika kita menguasai market, pasti dia mau jual apapun laku gitu loh. Itu Vina sebenarnya begitu. Oke, kemudian ke sesi berikutnya nih Bu, yang lebih mendalam. Waduh ya Vina dalam. Sebelumnya, sebelumnya Ibu menempuh pendidikan di universitas atau di kampus mana sih Bu, kalau boleh tahu? Oh, kalau saya pertama itu saya itu sebenarnya lulusan dari LP3I ya, Politeknik LP3I Bandung. Kemudian saya melanjutkan dari D3 saya ke S1 itu di Pelita Bangsa, itu 1 tahun kalau salah. Nah, kemudian saya di LIKMI, S2 saya itu di STIMIK LIKMI, kemudian S3 saya di Universitas Islam Nusantara. Nah, saya sebenarnya banyak banget belajar ya menurut saya banyak ilmu yang saya ambil itu ketika di LP3I dan ketika di Uninus. Kenapa? Kalau di LP3I itu kan memang awal momentum saya belajar ya, awal momentum saya belajar itu pengen tahu semuanya gitu. Nah, ketika kalau yang di Uninus ini, saya itu belajar terkait bagaimana manajemen pendidikan. Saya belajar ilmu hidup di sana, tidak teknik lagi gitu. Kalau yang lain-lainnya teknik gitu kan ya. Nah, di Uninus ini saya belajar ilmu hidup, ilmu manajemen. Jadi ternyata dalam kehidupan nyata hard skill dan soft skill itu harus
seimbang. Kita punya hard skill yang benar-benar bagus, tapi kalau tidak punya soft skill, maka kadang performa kita kurang dan juga kita tidak bisa memanfaatkan diri, kompetensi diri seperti itu. Jadi disitulah saya menemukan bagaimana kita apa ya namanya, harus belajar seperti apa gitu. Jadi memang anak-anak sekarang itu kan kalau di S1 ini kan banyak kan ke hard skill ya. Nah, nanti saran saya sih ke depannya juga belajar soft skill-nya gitu. Karena saya temukan itu banyak mahasiswa susah, kurang senang membaca gitu ya. Kemudian kurang senang apa yang mengamati gitu ya. Mereka lebih senang sesuatu yang didengar aja gitu. Jadi ya apa ya, dan ditonton gitu. Itu yang sebenarnya rada apa ya, kalau sesuatu yang kita baca sendiri itu kan sumber satu ya, sumber awal dan sumber primer yang kita dapat gitu ya, dari beberapa misalkan beberapa topik lalu kita analisis sehingga kita akan memahami. Nah kalau kita hanya mendengar dan melihat biasanya kita filternya kurang, langsung percaya pada satu gitu ya. Oh iya benar gitu, keyakinan diri itu hanya pada satu gitu. Tapi kalau kita membaca, kadang kita kurang puas dengan satu bacaan. Lalu kita baca yang lain. Nah, di situ perbedaannya seperti itu. Itu saja sih, Bina. Gitu ya Bu, soalnya kerasa juga di ini mata kuliah kewirausahaan dan inovasi. Pasti Ibu tugasnya tuh selalu beda sama dosen yang lain. Yaitu harus ditulis dan pertanyaannya bisa copy paste. Jadi harus dibaca dan harus ditulis gitu. Iya. Terus nih Bu, kira-kira selama di 3 universitas itu ya Bu, ada gak sih pengalaman yang paling berkesan selama Ibu menjadi mahasiswa berarti ya? Oh iya, pengalaman berkesan itu ya ketika saya di D3 ya, D3 itu pengalaman berkesan banget karena pertama kali kuliah, kemudian pertama kali mengenal sebuah aplikasi, wih keren banget gitu ya, bisa nge-save data gitu ya. Itu dulu pengalaman bener-bener yang karena zaman dulu kan kita hanya belajarnya masih VB6, kemudian web itu juga masih belajar hanya desain statis gitu kan. Di situ tuh pengalaman yang benar-benar berkesan sekali. Kemudian juga pengalaman yang paling berkesan juga saya kalau di waktu di S2 itu karena S2 sebentar ya, S2 itu cepet banget Pina. Jadi kurang kurang gimana, kurang greget gitu. Kalau waktu S3 ya pengalaman paling berkesan itu saya karena kuliahnya tuh kan Jumat Sabtu ya. Jumat Sabtu, Jumat jam 1, Sabtunya dari jam 7 pagi. Kalau saya dari Bandung pulang itu kan nggak bisa. Pengalaman berkesan tuh tidur di masjid setiap hari Jumat malam. Itu hampir berapa ya? 2 semester saya di Masjid Uninus itu. Jadi itu pengalaman yang paling berkesan. Kita belajar bareng dengan teman-teman di masjid beberapa angkatan gitu. Itu paling berkesannya di situ sih, Vina. Oke, nah Bu, itu kan berarti masuk ke perjuangan ya Bu, nyambung sama pertanyaan berikutnya. Selama masa kuliah itu pasti ada masa-masa sulit. Saya belum lulus saja udah merasakan masa-masa sulit itu. Ada nggak sih Iya. Bu tips-tipsnya? Merasa salah jurusan, mungkin teman-teman mahasiswa kan ada yang ngerasa apa lanjut, apa berhenti, mau lanjut tapi tua udah bangga anaknya kuliah, nggak dilanjut tapi pusing. Gimana tuh Bu tipsnya? Saya mengalami itu ketika pertama kali masuk S3. Karena saya biasanya itu apa namanya? Belajarnya teknik ya, terapan, masuk ke ilmu manajemen. Saya rasa, waduh kayaknya saya salah jurusan nih ya. Salah ini gitu. Tapi disinilah ya motivasi diri itu dibentuk oleh dirinya sendiri. Saya itu ketemu kan harus baca buku banyak, kemudian harus translate apa, baca buku bahasa Inggris yang setebal-tebal begini gitu. Saya bingung bacanya gimana gitu. Kemudian baca jurnal. Zaman saya itu nggak ada, Alvina, baca jurnal tuh nggak tahu gitu kan. Dari D3, S1, S2 tuh kita nggak pernah kenal jurnal-jurnal yang benar-benar gitu. Baru kenal-kenal ketika S3 gitu kan. Di sinilah mungkin saya juga sama merasa kayaknya saya salah jurusan, harusnya saya ngambil S3-nya tuh ilmu komputer gitu.
Tapi ternyata tidak. Di situ saya mencoba begini, sesuatu memang harus dilalui gitu kan. Cuman saya tuh hanya mencapai begini, kalau saya nggak lulus ini berarti saya tidak bisa membuktikan bahwa saya bisa menyelesaikan satu tahapan yang memang saya pilih gitu kan. Di situ saya memotivasi diri begini, kalau saya selesai ini, saya nanti gampang ngambil jurusan lain lagi gitu. Toh juga jurusan lain itu tidak meninggalkan kita, masih ada gitu kan. Saya berpikirnya seperti itu. Jadi saya nanti gampang kuliah lagi gitu. Itu yang saya pikirkan di awal. Ketika saya nggak susah banget itu, jalanin dulu aja. Apa tugasnya dikerjain. Jadi cukup kita memulai mengerjakan gitu ya. Jangan jangan berpikir. Saya nggak pernah berpikir, nanti gimana? Nggak pernah saya tuh. Jadi saya ketika ada sesuatu yang sulit, kerjakan aja. Walaupun memang capek gitu ya, susah nyarinya gimana, stres gitu. Saya coba jalanin. Toh juga ketika kita ngumpulin salah, dosen juga pasti ngasih tahu, ini loh benernya, kurangnya kamu di sini loh gitu. Jadi kadang kita itu ketakutan dengan ketakutan diri kita sendiri gitu kan. Padahal sebenarnya ini tidak ada yang dosen itu nggak ada yang ini, nggak ada yang eh, namanya susah sebenarnya. Cuma kita tinggal pendekatan saja sama dosennya. Saya belajar dari situ. Jadi saya mencoba mengerjakan apa yang saya terima gitu ya. Terima aja dulu, kerjakan gitu. Dengan harapan nanti kalau ada waktu saya paling ngambil lagi jurusan yang saya pilih ya gitu. Jadi sesuatu yang tidak enak itu menjadi rencana berikutnya. Saya begitu. Jadi sesuatu yang tidak yang ternyata tidak enak, kemudian saya punya pilihan atau keinginan lain, itu saya taruh di planning berikutnya, begitu. Ina. Jadi benar-benar harus dilalui ya Bu, meskipun rumit, Iya. susah, itu yang penting Iya. dijalani gitu. Pas UAS itu ada mata kuliah pemrograman web kan, Pak Rahmat. Itu sampai nggak tidur Bu saya, ngerjain terus, ngelihat lagi video. Tapi ketika saya tanya ke Pak, ternyata langsung dijawab. Jadi Iya. benar ketakutan-ketakutan itu. Iya, jadi memang sebenarnya ketakutan itu ada di diri kita, padahal kita kalau maju aja nggak ada masalah gitu. Nggak akan ada orang yang nggak bisa gitu, Kak, mungkin. Kemudian Bu, Iya. kemudian selama kuliah nih Bu, Ibu ikutan organisasi nggak sih Bu di dalam kampus gitu? Kebetulan karena saya itu mahasiswa karyawan ya, saya jarang banget ikut organisasi. Tapi ya nongol-nongol dikit iya gitu ya. Jadi ketika saya lihat di sini ada organisasi itu saya seneng banget, wih enak banget ya kumpul-kumpul, bisa kongko-kongko gitu ya, nongkrong bareng gitu ya. Dulu itu kami tidak ada organisasi waktu di AP3 itu saya. Tapi adanya ngobrol bareng malam pulang kuliah itu ada. Karena memang belum terbentuk. Saya itu waktu dulu AP3-nya baru berdiri, saya masuk jadi angkatan pertama gitu. Jadi organisasi belum terbentuk. Tapi ketika angkatan terakhir itu saya nongol-nongol aja gitu, nggak ngikut gitu karena wah udah lama ya udah senior masa ngikutin malu gitu juga. Seperti itu. Cuman lihat aja Vina seperti itu. Berarti Tapi kalau meskipun nggak ada organisasi, tapi ada ngobrol bareng gitu ya Bu, ada diskusi gitu ya. iya, ada diskusi bersama. Jadi kami itu selalu mengadakan pertemuan. Jadi intinya sebenarnya tujuannya apa sih pertemuan itu? Kalau sekarang kan enak kalian tuh dibentuk namanya, tinggal mengerjakan, udah ada tugasnya, udah ada bidangnya gitu kan enak, ada program dan sebagainya. Kalau saya dulu tidak. Jadi kita hanya kumpul bareng, hari ini kita bahas apa ya gitu. Jadi kebanyakan sih kami mengerjakan tugas ya, tugas kelompok, kemudian bagaimana mengupgrade diri. Zaman dulu kan internet itu nggak sebagus sekarang gitu, informasi nggak sebagus seperti sekarang, jadi berbeda gitu. Jadi kita butuh seseorang yang kasih tahu gitu kan, yang sudah bisa datang kasih tahu dan karena kami itu boleh dibilang satu perjuangan ya, sama-sama karyawan, disitulah kami banyak sharing gitu, saling membutuhkan begitu, begitu Wina. Jadi simbiosis mutualisme ya Bu. Iya. Nah,
Kemudian Ibu kan Ibu dulu ambilnya kelas karyawan. Di sini Krosma juga kan mayoritas mahasiswanya itu karyawan, Bu. Gimana sih Bu cara supaya bisa membagi waktu bahkan sampai S3 gitu loh. Sementara kita yang S1 aja masih aduh gimana ini? Saya itu ya Vina ya, waktu D3 dulu, saya itu pernah begini, karena kan kerjanya long shift ya, dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi, sampai kampus itu jam 9 pagi. Jadi saya ketinggalan satu SKS kalau nggak salah itu ya. Jadi setiap hari itu seperti itu, kalau pas shift malam. Kalau saya biasanya nanti kan pulangnya itu jam 12 ya kan, jam 12 itu saya selalu menyempatkan untuk belajar 1 jam 2 jam mengerjakan PR-nya. Nanti dari situ saya baru berangkat jam 6 sore. Itu kalau si malam seperti itu. Jadi ada time-time waktunya ya, ada namanya ya time frame untuk kita manajemen waktu ya. Jadi di situ saya menyempatkan waktu dalam 1 minggu, dalam 1 hari itu sejam 2 jam untuk mempelajari apa yang saya apa ya namanya ya, yang saya dapat atau tugasnya atau apa. Ya wajar nih, tapi nah semua pasti punya mata kuliah kesenangan dan tidak senang gitu. Itu udah pasti. Saya tuh juga pernah mengorbankan beberapa mata kuliah yang ya sudahlah C saja gitu juga pernah gitu karena memang uh, waktu D3 itu ya sulit gitu ya, susah ya sudahlah nggak apa-apa. Tapi saya harus bagus di mata kuliah yang lain. Karena memang kompetensi manusia itu tidak semua perfect di seluruh mata kuliah. Jadi bisa jadi mereka itu hanya bagus di mata kuliah tertentu itu bisa jadi seperti itu. Tapi jadi saya menyadari itu. Maka saya buat waktu intinya belajar mengerjakan tugasnya seperti itu. Apalagi kalau waktu S2 sama. Saya itu waktu S2 kan kerja, kemudian liburnya kalau Sabtu kuliah, minggunya itu nggak pernah istirahat saya. Dari pagi sampai jam 5 sore selalu nongkrong. Dulu tuh salah satu kafe ya kalau waktu S2 itu di dekat Mega M, itu saya suka di situ. Kemudian setiap hari Minggu tuh sudah pada kenal gitu. Nah, ketika S3 saya di Galumas itu hampir setiap itu tuh dari pagi sampai sore sampai tanya ibu karyawan situ ya gitu sama seperti itu karena memang uh, saya itu hobinya belajar jadi dengan hobi belajar itu ya saya kuliah aja terus gitu nggak berhenti seperti itu Vina jadi kita niat aja karena pengen tahu sesuatu maka disitulah karena ada keinginan pasti ada waktu untuk belajar gitu jadi jangan pesan saya itu kepada mahasiswa, jangan pernah menyepelekan satu mata kuliah pun ataupun satu pengetahuan, karena suatu saat Anda membutuhkan. Saya dulu tuh nggak suka sama mata kuliah basis data, tapi ketika saya praktek, kan saya tahun 2009 ya, 2009 itu saya jualan aplikasi di salah satu toko yang ada di Johar. Disitulah saya baru mengenal, oh ternyata basis data tuh gunanya ini gitu kan ya. Disitulah kalau saya nggak belajar itu pasti wah susah. Karena saya dulu terlalu mencepatkan nggak apa-apa dapat C gitu ya. Tapi lama kelamaan saya akhirnya menyadari ternyata kita tidak harus mengecilkan satu mata kuliah. Ternyata semua mata kuliah itu penting gitu. Walaupun kita pengetahuan knowledge secara kulit gitulah ya gitu. Jadi kita bisa kalau tahu kulitnya maka ketika mencari sesuatu kita mudah gitu karena ada clue-nya gitu. Begitu Vina. Kemudian Ibu, menurut Ibu kenapa sih pendidikan tinggi itu penting Bu untuk perempuan atau untuk laki-laki? Apa sih keuntungannya ketika kita kuliah lagi itu Bu? Saya kira sangat penting ya ini. Ketika kita banyak mengetahui pengetahuan, maka kita akan semakin bijaksana dalam menghadapi sesuatu. Dan juga dengan kebijaksanaan kita itu bisa apa ya namanya ya, lebih memahami orang lain, tidak memaksakan keinginan atau pemahaman kita sendiri kepada orang lain. Jadi kita lebih pada bagaimana orang itu. Jadi kita lebih bisa bijaksana. Terus
kalau ada sesuatu informasi atau apa, kita tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Karena pasti pernah menganalisis, meneliti, akhirnya oh datanya bagaimana, informasinya bagaimana. Akhirnya kita ada apa namanya solusi-solusi dan kita pilih solusi yang paling sedikit resikonya. Disitulah pembelajaran itu didapat ketika kita belajar entah itu pendidikan tinggi atau belajar dari orang lain atau belajar dari buku atau tidak dan sebagainya, itu akan menambah seperti itu. Jadi pentingnya sebenarnya untuk hidup ya, bagaimana kita bersikap, kemudian bagaimana kita memperlakukan orang lain seperti itu. Jadi sangat penting sekali karena kalau karir pastilah kalau kita asal punya ijazah pasti karir di mana saja dan punya kompetensi pasti bisa. Tapi kalau ilmu yang paling penting dalam yang kita kuliah tinggi-tinggi itu adalah tentang bagaimana kita bisa menerima diri, kemudian menerima orang lain, dan bijaksana menanggapi suatu masalah. Itu sebenarnya nih, Vina. Kemudian terakhir nih Bu, ada gak sih pesan Ibu untuk mahasiswa ini karena mau yang pejuang skripsi atau yang masih maba nih, ada nggak Bu pesan-pesannya? Pesan saya itu sebenarnya begini saja, jalani ya sesuatu yang sudah Anda pilih. Kemudian buatlah sesuatu yang Anda pilih itu bermanfaat untuk Anda. Kemudian galilah diri Anda sedalam mungkin dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada. Jangan pernah merasa putus asa terhadap sesuatu yang terjadi, karena sesuatu terjadi itu hanya untuk diterima. Ya, jangan pernah menyalahkan sesuatu atau orang lain, entah itu dalam organisasi, keluarga atau apapun. Tapi yang pasti penerimaan diri itulah belajarnya. Jadi kita harus bisa menerima diri kita, menerima segalanya yang ada di kita, dan untuk membuat sesuatu sesuai dengan kita harus berusaha agar kita memiliki kesempatan. Nah, dengan kesempatan itu bisa ciptakan dengan belajar, kemudian membuka diri, ya, kemudian bijaksana. Seperti itu, Vina. Itu saja. Oke, terima kasih ya Bu. Secara pribadi nih saya mau bilang, sebenarnya saya mau gitu Bu dari lama. Dulu sebelum Ibu menjabat itu kan saya masih semester awal ya Bu, karena masih ada algoritma, kalkulus. Terus saya sampai mikir kayak buat apa sih gitu ya? Kok gini sih gitu ya? Tapi ketika saya lihat Bu Lila, dulu Ibu saya kurang tahu S2 atau baru ngambil S3. Cuman ada mahasiswa bilang kayak, iya Bu Lila ngambil lagi, tahu kuliah lagi gitu. Kemudian saya termotivasi kayak, kok Bu Lila aja bisa sering nongkrong jalan, terus kantor Mawa juga deket gitu kan, inovasi ada, terus dan cara bicaranya itu beda gitu Bu dari yang lain. Jadi saya pengen gak cuman secara skill doang, tapi bisa apa ya, secara manusianya sosialnya tuh jalan gitu Bu. Terus saya sampai mikir, ya udah abis ini mau S2, dan ketika dijalanin ternyata udah lewat gitu masa-masa susah itu, masa-masa suram, masa-masa yang C doang itu. Ketika sekarang saya semester 6, oh ternyata teori doang ya. Bahkan kemarin metode penelitian itu kata Bu Femi, bagus Vin, udah bagus, ini bisa dipakai skripsi. Dari motivasi itu gitu, motivasi Bu Lila juga bisa kok gitu, nggak harus kuliah itu jadi serem, jadi apa ansos, enggak, ternyata masih bisa sama teman juga, bahkan di Instagram jalan-jalan. Terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatannya. Saya bersyukur banget bisa ngobrol sama Ibu langsung. Iya, sama-sama Vina. Kapan-kapan main ke kampus. Kita sudah ada studionya, jadi Vina bisa mau podcast-podcastan di sini juga bisa begitu. Nanti kan Sabtu ya Bu ya, Sabtu yang agenda terdekat ini soal evaluasi ya Bu. Iya, iya.
Oke, ditunggu ya Bu inovasi-inovasi untuk Ormawa khususnya untuk Republik ya Bu. Oh, siap. Siap. Iya, Vina. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Selamat pagi. Sama-sama. Pagi, iya.